Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di episode terbaru podcast Pengadilan Agama Sungai Raya Cincalo, Bincang-Bincang Loh. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini topik yang aktual dengan narasumber yang kompeten, yaitu Duo Sri Kandi Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, Ibu Ai Susanti dan Ibu Sofatul Fuadiah. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas mengenai hak-hak perempuan dan bagaimana hak-hak anak pasca perceraian, Ibu ya. Betul. Nah, kalau perceraian ini kan adalah salah satu hal yang peristiwa yang menantang di kehidupan ya, dan juga khususnya kita ya, di Pengadilan Agama Sungai Raya ini, kami itu per tahunnya bisa 1000 lebih perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sungai Raya. Nah, Bu Ai, sebenarnya apa aja sih hak-hak perempuan itu setelah perceraian? Jadi kita mulai dari kewenangan pengadilan agama dulu ya. Ya. Kewenangan pengadilan agama itu adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini kita bahas cerai talak dan cerai gugat. Itu salah satunya. Nah, untuk nafkah-nafkah tadi yang ditanyakan kepada saya, kita bagi ada beberapa. Biasanya di dalam cerai talak itu ada dibahas mengenai nafkah idah. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Nafkah idah. Nafkah idah itu apa sih? Nafkah idah itu adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama 3 bulan setelah berkuatan hukum tetap. Artinya setelah perceraian itu terjadi. Oh, setelah bercerai. Betul, iya, 3 bulan berturut-turut. Itu masih tanggung jawab suaminya. Masih tanggung jawab Ya, suami. betul. Namun ada catatan nih. Nah, selama istri tersebut tidak nusus. Oh, apa itu? Nusus itu istri yang tidak patuh atau tidak taat kepada suami. Nah, bisa misalnya istri tidak taat itu dalam bentuk selingkuh misalnya dengan laki-laki lain, atau bisa jadi istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami, itu dikatakan nusus. Dia nggak berhak mendapat nafkah idah. Kalau istri itu tidak nusus, dia berhak memperoleh nafkah idah. Bagaimana ketentuannya? Ada di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 149 huruf B, dan juga dibahas di dalam pasal 152 kompilasi hukum Islam. Di situ tertera bahwa pengadilan itu mengatur terkait nafkah idah seperti itu. Tapi untuk besaran nominalnya itu disesuaikan dengan penghasilan dan juga pekerjaan suaminya. Misalnya dia sebagai apa, entah pegawai negeri, entah dia wirausahawan, atau dan yang lain-lain ya pekerjaan suaminya itu, dan juga sesuai dengan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan. Seperti itu. Kita bahas lanjut lagi ya. Yang kedua itu ada mut'ah namanya. Nafkah mut'ah. Mut'ah aja nih, mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu adalah kenang-kenangan terakhir atau pemberian dari suami kepada istri. Kan ini mau bercerai nih posisinya. Jadi dia agar si istri ini tidak terlalu sakit hati dicerai talak oleh suaminya. Itu salah satu alasannya. Kenang-kenangan ya. Iya. Biasanya bisa berupa uang atau juga bisa berupa benda. Biasanya kalau orang-orang yang penghasilannya tinggi, dia kasih rumah tuh untuk mantan istrinya seperti itu, atau uang juga bisa. Ada lagi ketentuan di jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 548-K/AG/2010 yang abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa mut'ah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya itu sebesar 12 bulan atau 1 tahun nafkah setelah masa iddah. Jadi misalnya si istri ini tiap bulan dikasih suaminya 1 juta, kita anggap 1 juta gitu ya, dikali 12 berarti kan 12 juta, maka sebesar itulah mut'ah yang diberikan oleh suami ketika mencerai talak istrinya. Kayak uang gitu. Ataupun kenang-kenangan itu sebenarnya ya, itu ya, betul. Dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam di dalam pasal 149 huruf A itu juga ada mengenai pengaturan mut'ah. Seperti itu. Idah, mut'ah. Ada lagi nggak? Ada juga namanya nafkah lampau atau nafkah madiyah.
nafkah Mari. Jadi nafkah lampau ini di mana nafkah yang dilalaikan oleh suaminya kepada istri. Jadi suaminya itu lalai tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istri. Juga harus dibuktikan di dalam persidangan apakah benar-benar si suami ini ada kealpaan atau tidak memberikan nafkah kepada si istrinya. Kalau terbukti, berapa bulan yang terbukti dan juga disesuaikan dengan tadi penghasilan suami. Misalnya 3 bulan melalaikan nafkah, ya sudah dihukum berarti 3 bulan dikali berapa rupiahnya gitu, berapa jumlah nominal yang harus diberikan kepada si istri. Hal tersebut juga biasanya disamakan kalau di beberapa putusan itu saya baca ada di pasal 80 ayat 4 dan 5 kompilasi hukum Islam juga dibahas. Jadi di situ bunyinya saya narasikan bahwa si suami itu kan wajib menafkahi istri dalam bidang rumah tangganya, baik itu untuk perawatan, untuk pengobatan, pendidikan, pokoknya untuk segala bentuk nafkah itu yang harus ditunaikan oleh si suami, seperti itu. Juga biasanya kami sebagai hakim memeriksa perkara biasanya berpedoman juga kepada pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah diperbarui ya, itu yang terkait usia perkawinan minimal yang 19 tahun itu. Nah, di situ disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Jadi artinya hakim boleh secara hak ex officio. Apa itu hak ex officio itu? Yaitu hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah yang tadi saya sebutkan kepada mantan istrinya. Jadi tidak perlu khawatir untuk para istri yang dicerai talak oleh suaminya, di situ punya hak-hak yang bisa diperjuangkan. Siap. Nah, Bu, terkait dengan tadi ya peran pengadilan agama ya. Bagaimanakah peran pengadilan agama dalam mendukung usaha kita untuk keberpihakan kepada perempuan dan anak pasca perceraian? Alhamdulillah, terutama di pengadilan agama Sungai Raya sendiri, kita sudah ada inovasi namanya gugatan mandiri ya. Itu bisa diakses oleh para pihak, terutama istri ketika akan mengajukan cerai, bisa juga melampirkan atau menuntut kepada suaminya. Di situ bisa menuntut nafkah-nafkah tadi, nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya. Nafkah anak juga termasuk di situ, boleh juga. Selain itu bisa aktif juga untuk menanyakan kepada staf atau pegawai yang di bagian PTSP, mereka sudah mempunyai pengetahuan untuk dapat menjelaskan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Seperti itu. Nah, kita beralih ke Ibu Sofa. Iya, Bu Helen. Nah, tadi kan Bu Ani bahas tentang hak-hak perempuan ya pasca perceraian. Nah, ini setelah perceraian ini bukan hanya perempuan yang terkena dampak, tapi juga anak-anak pasca perceraian, di mana biasanya ini berpengaruh di kesejahteraan anak ya Bu ya. Nah, dalam banyak kasus ini kan hak asuh anak ini menjadi isu yang paling sensitif dan kompleks. Ya, kadang-kadang ya anak tuh terlupakan karena sudah saling sakit hati nih pasangan yang bercerai ini. Nah, menurut Ibu Sofa, bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang hak asuh anak ini, Bu? Ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dalam pasal 41 secara tegas menggariskan bahwa hak asuh anak akibat perceraian itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun, dalam hal terjadi perselisihan, maka pengadilan dapat memutuskan kepada siapa hak asuh anak itu akan diberikan. Kemudian, selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum memayis itu menjadi hak ibunya. Jadi, selama anak itu berusia 12 tahun ke bawah dan ibu tidak terdapat dalam dirinya hal-hal yang bisa menghalangi ia untuk menjadi pemegang hak asuh anak, maka anak tersebut akan diberikan kepada ibu. Jika lebih dari 12 tahun? Oh ya, jika lebih dari 12 tahun, maka anak dapat memilih mau ikut dengan ayah atau ibunya. Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun pengadilan menentukan kepada ayah atau ibu
terkait hak asuh anak tersebut. Namun ayah atau ibu itu tidak bisa menghalangi mantan istri atau mantan suaminya untuk bertemu dengan anak guna mencurahkan kasih sayang, mengajak bermain seperti itu, Bu. Ya, karena anak tetap harus mempunyai hak-hak itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Yang dari kedua orang tuanya. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya Bu Sopa. Iya. Ini kan mungkin ada nih sekarang ada perempuan-perempuan yang sedang berjuang atau dalam proses perceraian. Nah, menurut Bu Sopa, bagaimana sebaiknya perempuan mempersiapkan diri untuk memperjuangkan hak nafkah bagi anak-anak mereka pasca perceraian? Yang pertama, perempuan harus tahu bahwa selain gugatan perceraian juga terdapat gugatan hak nafkah anak yang itu bisa diajukan dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Seperti itu. Jadi kalau dalam cerai gugat, perempuan atau istri bisa memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri yang ada di Pengadilan Agama, yang di sana sudah terdapat template gugatan yang memuat hak-hak istri dan anak pasca perceraian, termasuk diantaranya adalah gugatan hak nafkah anak. Kemudian jika dalam perkara cerai talak, apabila istri mendapat surat panggilan sidang dalam perkara perceraian, maka datang saja ke pengadilan dan sampaikan kepada kami bahwa saudara minta hak nafkah anak. Selanjutnya terdapat ketentuan bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Jadi selain istri itu meminta, dia juga harus membuktikan alas haknya, misalnya dengan membuktikan penghasilan suami, misalnya dengan slip gaji atau dengan keterangan saksi. Intinya sih untuk memberikan gambaran kepada kami berapa penghasilan suami saudara, seperti itu. Nah, terakhir nih mungkin apa pesan dari Bu Ai dan Bu Sopa bagi pendengar yang mungkin sedang dalam proses perceraian dalam menghadapi tantangan hukum terkait hak-hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian? Mungkin dari Bu Ai. Ya, sebagai perempuan kita harus tetap semangat memperjuangkan hak-hak kita dan anak pasca perceraian jika memiliki anak. Dan juga kita harus aktif juga mencari informasi baik itu dari media sosial maupun dari petugas di PTSP, karena itu banyak sekali memberikan informasi. Intinya tetap harus perjuangkan hak-hak kalian karena kalian memang wajib memperjuangkan untuk masa depan kalian sendiri dan juga anak-anaknya. Ya, nah jangan lupa berjuang. Ya, silakan Bu Sopa. Ya, pesan untuk istri atau para perempuan Indonesia yang sedang berpikir-pikir untuk bercerai. Itu mungkin sedang berpikir-pikir gitu ya, cerai nggak seperti itu. Nah, itu mungkin harus menenangkan diri terlebih dahulu dan berpikir-pikir serta berdoa, karena tidak selamanya permasalahan rumah tangga itu diselesaikan dengan perceraian. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau memang kalau nggak bisa ya jadi apa boleh buat, masuk ke pengadilan agama seperti itu ya. Selanjutnya, pahami dan sadari hak hukum Anda, karena kita negara hukum, kita telah memiliki kerangka hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Dan kerangka hukum itu tidak akan berjalan ya, dia statis kalau tidak digerakkan. Harus digerakkan dengan cara yang mengajukan tuntutannya seperti itu. Jadi harus memperjuangkan hak-hak anak dan pasca perceraian kalau mau mendapatkannya. Berarti paling tidak kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Seperti podcast kali ini ya. Apa gitu sebenarnya ya hak-hak kita sebagai perempuan dan hak-hak anak kita itu jika dalam proses perceraian ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ai, Bu Sopa atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini, sehingga perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang sedang berjuang mungkin mendapatkan penguatan ya, mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan sumber informasi gitu kan yang bermanfaat dari podcast Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Baiklah, kami akhiri dengan pantun. Saya buat satu pantun. Pantun ya Bu? Ya, saya buat satu pantun ya. Ini dikarenakan kita adalah PA Sungai Raya ini Melayu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ada pantun satu. Bunga melati harum wangi. Cakep. Disiram embun di pagi hari. Perempuan dan anak harus dilindungi, hak-hak mereka harus diakui. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Pengadilan Agama Sungai Raya selanjutnya di Cincalo. Bincang-bincang loh.